مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah, kesehatan oleh Allah, kesempatan oleh Allah, rezeki oleh Allah, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hambanya yang mau bersyukur kepadanya. Allahumma amin. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita aturkan, sampaikan kepada Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu juga tersampaikan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir masa nanti. Jamaah kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah taala di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih pada kitab Al-Jami' dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini jemaah sekalian dapat kita amalkan dan bisa mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Karena percayalah jemaah kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum ajma'in, ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan di dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kebaikan di dalam setiap langkah kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan di dalam urusan kita semuanya. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum ajma'in. Kelihatannya hanya beberapa saja yang bawa kitabnya yang diberikan kemarin pekan lalu. Abu Qayyim ada hadiah kemarin, nah? Ada yang kitabnya? Hadiah, tidak ada yang tidak termasuk yang dapat itu. Baik. Baik, di pekan sebelumnya jamaah kaum muslimin kita sudah membahas atau membaca hadis yang terakhir, keempat. Kemudian juga hadis kelima kalau tidak salah ya. Ya ikhwah. Nah, maka insyaallah taala di malam hari ini kita akan baca hadis yang keenam. Baik. Hadis ini jemaah kaum muslimin, di dalamnya kita akan belajar salah satu sunnah Rasulullah SAW yang pada saat ini hampir ditinggalkan. Bahkan sebagian dari kita kaum muslimin itu sendiri menganggap itu aneh. Apa itu sunnahnya? Sunnah tersebut adalah menjilat sisa-sisa makanan yang masih ada
atau masih menempel pada tangan kita atau jari yang kita gunakan untuk makan. Baik, siapa yang bisa bacakan hadisnya Pak Erwin? Fadhal. Lagi Jan. Nah. Baik, Pak Ismail, fadhal. Tidak ada pada kisah dari kata yang أو يلعقها. أحسنت. Pak Yayat, fadhal. Baca hadisnya Pak Yayat. Bacakan hadisnya. Hadis yang sama. Ahsantum. Lebih baiknya Pak Yayat dipegang dengan tangan kanan. Nah, lebih baiknya dipegang dengan tangan kanan. Jamaah, kalau misalkan kita baca Al-Quran, kita baca hadis misalkan di dalam handphone kita, maka adab-adab membaca itu berlaku. Seperti kita membaca Al-Quran, walaupun itu sesuatu yang berbeda, dua hal yang berbeda. Seperti misalkan ketika kita membuka aplikasi Al-Quran Android di HP kita, kemudian kita masuk WC, apakah boleh? Boleh? Kita sedang buka aplikasinya. Tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun ya, aplikasi itu ada di handphone kita, tapi ketika kita tidak membukanya, handphone itu kita masukkan atau bawa masuk bersama kita di dalam hammam, boleh? Boleh, tapi ketika atau saat kita membukanya, tidak boleh kita membawa handphone tersebut. Begitu juga dengan hadis Rasulullah SAW. Nah, baik. Kemudian Abu Hanif, fadhal. Baca. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata Rasulullah SAW bersabda, "Jika akala ahadukum ta'aman, fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yulqiqaha." Baik, jazakumullah khair. Sekali lagi jemaah sekalian, seperti yang kita sampaikan bahwa hadis yang ke-6 jemaah, kita akan berbicara tentang salah satu sunnah Rasulullah SAW. Yaitu Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita semua. Setelah kita makan, maka di antara sunnah yang beliau lakukan atau perbuatan yang beliau lakukan adalah menjilat tangannya. Dan hadis ini jamaah kaum muslimin adalah hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim di dalam sahih kedua imam tersebut. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum." Apabila salah seorang di antara kalian makan. Dan hari ini jemaah kaum muslimin kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan, kemudahan untuk bisa makan. Kita masih diberikan kemudahan untuk bisa menyantap hidangan, walaupun hidangannya itu saja. Kalau tidak tempe, ya tahu. Ya enggak jemaah? Nah, alhamdulillah. Nanti malam mungkin kita makan tempe, besok pagi lagi tempe, siangnya lagi tahu, malamnya lagi tempe. Itu saja jemaah. Tapi sebelum kita berkeluh kesah jemaah, Anda ingin mengajak kita semua sedikit berpikir untuk apa? Menyadari nikmat tersebut. Bukan nikmat tempe dan tahunya, tapi nikmat kita bisa makan. Bisa dipahami? Karena tidak usah jauh-jauh jemaah, tidak usah pergi ke Suriah, tidak usah pergi ke Palestina, tidak usah pergi samping kita, orang-orang yang sedang dirawat di rumah sakit sana jemaah. Ada tidak di antara mereka yang tidak bisa makan, tidak bisa minum? Ada tidak? Ada jemaah. Terus makanan itu disalur lewat apa? Infus. Kan seperti itu jemaah. Jadi mereka itu kalau ditanya keinginan mereka apa? Ya mungkin makan salome, makan tahu, makan tempe, merasakan nikmatnya makanan-makanan tersebut. Tapi tidak bisa jemaah. Tidak bisa. Kalau mereka mau paksa, pasti akan dirasakan pahit, hambar. Nah, apalagi kita orang Indonesia jemaah, berbicara tentang tempe tahu ini luar biasa. Lauk termewah yang kita punya, ya enggak?
Antum belum menyadari itu jemaah sekalian kecuali antum sudah tidak mendapati tempe dan tahu. Wallah. Dulu jemaah, 4 tahun, 4 tahun jemaah sekalian. Ya walaupun di setiap tahunnya kita ada jadwal perpulangan atau jadwal kepulangan ke Indonesia, tapi selama di sana jemaah sekalian jarang sekali makan tempe. Ada yang jual, ada yang buat, tapi jauh tempatnya jemaah dan lumayan mahal juga harganya. Antum satu potong tempe itu jemaah sekalian dihargai 12 real. 12 real lumayan, 12 real kali 4.000. Berapa itu? Nah, tapi kalau kita sudah dapat, kita sudah dihidangkan, itu daging biasa, daging onta, daging apalah namanya itu biasa. Tapi kalau sudah dihidangkan tempe tahu Abu Qayyim, luar biasa, lauk yang mewah. Apalagi kalau ada acara dengan teman-teman, apalagi kalau diundang di KBRI misalkan, kan biasanya kalau acara-acara KBRI itu dihidangkan makanan-makanan Indonesia. Dan yang paling cepat habis itu biasanya kalau tidak bakso itu tempe dan tahu. Luar biasa jemaah. Nah, jadi baru kita sadari nikmat tersebut ketika kita tidak mendapatinya. Artinya jemaah sekalian, apapun yang dihidangkan, apapun yang ada di meja makan, apapun yang kita dapati di rumah kita, wajib kita syukuri jemaah. Wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri. Kita alhamdulillah masih tempe dan tahu, masih banyak di luar sana yang hanya makan dengan nasi saja. Iya enggak? Kalau tidak ditambah garam sedikit atau kuah pakai air biasa sedikit, alhamdulillah. Jadi kata Rasulullah SAW di dalam hadis ini, "Idza akala ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian itu makan. Apa yang dimakan? Ta'aman. Masa makan manusia sih, Pak? Nah, mungkin Dracula, iya mungkin. Nah, yang dimakan itu ta'aman. Apa itu ta'aman? Makanan. Apa kata Rasulullah? Fala yamsah yadahu. Maka jangan dia melap atau mencuci tangannya hatta yal'aqaha, sampai dia menjilat tangan tersebut yang dipakai makan. Au yul'iqaha, atau dia memerintahkan orang lain untuk menjilatnya. Nah, inilah Islam, indahnya Islam jemaah. Kalau kita tidak menjilat tangan kita sendiri, kita suruh orang lain untuk menjilat tangan kita. Nah, para ulama mengatakan sama sekalian, au yul'iqaha, ini bisa dilakukan oleh sepasang suami istri atau orang tua kepada anak-anaknya. Dan ini kata mereka menyuburkan benih-benih kasih sayang, cinta kepada sesama mereka. Jadi di dalam hadis ini jemaah kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum ajma'in, dapat kita ambil sebuah pelajaran yang penting, bahwa kita diajarkan untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberiannya. Bagaimana cara kita bersyukur jemaah? Caranya di antara yang disebutkan di dalam hadis ini. Ketika kita makan misalkan, atau dengan konsep apa? Biasanya acara itu prasmanan. Kita ambil makanan itu jangan sekalian dengan porsi yang cukup bagi diri kita. Jangan seperti orang-orang yang ada di luar sana jemaah sekalian yang dia datang sebuah pesta acara, kemudian dia lihat makanan-makanannya, diambil semuanya, menu, item, makanan itu diambil semuanya dengan porsi yang banyak-banyak jemaah. Ketika dimakan ternyata tidak sesuai dengan lisannya atau lidahnya, akhirnya apa? Dibuang. Nah, ini bentuk tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara yang benar itu jemaah kaum muslimin? Kita ambil makanan itu ala kadarnya, cukup bagi diri kita. Kalaupun kita nanti pengen tambah, ya tinggal ditambah saja. Kemudian setelah itu kita makan. Setelah kita makan jemaah sekalian, pastikan, ini penting ini jemaah, pastikan tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Bagaimana caranya? Rasulullah SAW telah mencontohinya. Apa itu Abu Qayyim? Apa? Menjilat. Apa yang dijilat? Tangannya. Bisa dicontohkan? Seperti itu jemaah kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum ajma'in. Pada intinya jemaah sekalian, sekali lagi Islam ini atau hadis ini mengajarkan kepada kita untuk lebih bersyukur. Apapun yang kita dapatkan, sebutir nasi atau bagian potongan
kecil, daging atau telur yang kita makan, itu semua adalah nikmat Allah yang tidak boleh kita dustakan. Harus kita akui nikmat itu Allah berikan kepada kita dan itu ada untuk kita. Bisa difahami jamaah? Jangankan yang masih nempel di tangan atau yang di piring jamaah kaum muslimin. Yang sudah jatuh saja, bayangkan ini. Ini juga perlu kita ketahui jamaah. Yang sudah jatuh saja, makanan yang sudah jatuh. Kalau dulu mungkin jatuhnya di mana jamaah? Ada semen, ada karpet, ada keramik. Pasir atau tanah, ya enggak? Yang sudah jatuh saja jamaah, yang mungkin masih bisa dibersihkan. Rasulullah SAW menyuruh untuk diambil, dipungut lagi. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum," apabila makanan salah seorang di antara kalian jatuh, fal ya'khudha, maka ambil dia, pungut dia kembali. Kemudian apa kata Rasulullah? Wal yumit makana biha min adha. Kemudian dibersihkan makanan itu dari kotoran-kotoran yang masih menempel padanya. Tsumma ya'kuluha, kemudian dia makan. Kenapa jemaah? Wala yada'ha li syaitan. Jangan dia biarkan itu, tinggalkan itu untuk syaitan. Karena disebutkan di dalam riwayat yang lain jemaah kaum muslimin, syaitan itu selalu bersama kita. Selalu bersama kita mukmin. Sampai-sampai saat kita makan, syaitan ada bersama kita. Makanya kata Rasulullah, ketika makanan itu jatuh, ambil, kemudian bersihkan, lalu dimakan. Seperti itu di zaman para sahabat dulu jemaah. Disebutkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Makanan jatuh disuruh Rasulullah SAW ambil. Itu di tanah jemaah, di pasir. Dan kita alhamdulillah masih ada paving block, masih ada yang lainnya. Ya enggak? Nah, tapi dulu masa-masa kecil kita dulu jemaah sekalian belum bilang kalau sudah jatuh makanan itu belum alhamdulillah itu ajaran yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang kedua yang kita bacakan itu jemaah. Kenapa makanan itu diambil? Pertama, jangan tinggalkan untuk syaitan. Kemudian yang kedua jemaah, poinnya karena kita tidak tahu kata Rasulullah, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah. Karena dia tidak tahu jemaah sekalian di mana keberkahan yang Allah letakkan pada makanan tersebut. Tidak tahu kita. Bisa jadi jemaah sekalian, keberkahan itu Allah letakkan di suapan-suapan awal, atau misalkan di tengahnya, atau misalkan di sisa-sisanya. Kan kita tidak tahu jemaah. Maka tugas kita apa? Berusaha untuk mencari keberkahan itu. Nah, apa bahasa iklan itu sama? Sampai tes terakhir. Nah, jadi Rasulullah SAW mencontohinya jemaah. Bagian-bagian terakhir, sisa-sisa itu kita habisi semua. Siapa tahu di situ ada keberkahannya. Makanya kalau sunnah ini kita amalkan jemaah kaum muslimin, hidup kita ini penuh dengan berkah. Karena sekali lagi kita tidak tahu di mana letak berkah itu. Fa innakum la tadruna fi ayyi tu'amikumul barakah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan ada suara-suara sumbang yang mengatakan, "Ih, jijik sekali Islam." Ini kan kadang kalau kita, ayo antum masuk restoran, misalkan restoran yang lumayan lah gitu jemaah. Nah, di mall misalkan, makan pakai tangan. Atau tidak mesti juga tangan jemaah sekalian, sendok pun enggak apa-apa. Nah, kemudian sendok itu antum pastikan dia jilat dia. Kan sebagian orang katakan itu jijik jemaah. Ya enggak? Apalagi dengan tangan. Ya enggak jemaah? Tapi itu semua tidak boleh terbesit dalam pikiran kita jemaah. Intinya jemaah kaum muslimin, konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah apa itu? Apapun sunnah yang valid datangnya dari Rasulullah, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Bisa dipahami ini? Bisa kira-kira jemaah sekalian rahimanallah wa iyyakum ajmain? Baik. Ada pertanyaan di dalam hadis yang pertama jemaah? Sebelum kita lanjutkan ke hadis yang kedua. Pada Pak Ismail.
Gimana? Dijilat. Ya diambil pakai tangan. Diambil pakai tangan sisa-sisanya. Makanya jemaah sekalian disebutkan ketika kita makan secara berjamaah, mana yang orang yang paling mulia? Ini perhatikan. Seringkali kita salah konsep. Mana yang paling mulia di antara mereka jemaah? Orang yang paling terakhir makan. Orang yang paling berjasa untuk membersihkan nampan atau mangkok yang dipakai untuk makan secara berjamaah tersebut. Kan biasanya kita jemaah sekalian gengsi jemaah. Sudah makanan, sudah kita makan bersama, tinggal 1, 2 atau tinggal terakhir. Ayo siapa yang mau makan? Kan gitu jemaah. Si yang ambil ini jemaah sekalian yang paling mulia. Bisa? Kalau tadi misalkan tersisa di nampan, bukan nampannya ya, mohon maaf jangan. Jangan. Pakai tangan, diambil pakai tangan. Wallahu taala a'lam bishawab. Bisa dipahami insyaallah. Pak Haris, fadhal. Gimana Pak Haris? Enggak? Di saat berbilang, ayo. Ada doa. Tidak pernah dengar itu Pak Haris. Allahumma Fatastu. Hah? Fatastu? Oh, enggak. Wallahualam ana enggak pernah dengar ini Pak Haris. Mungkin kita cari nanti insyaallah taala. Wallahualam, yang Anda tahu saat kita makan ya cukup dengan apa? Bismillah diakhiri dengan alhamdulillah. Kan masih makan kita itu. Alhamdulillah cukup saja. Tapi insyaallah taala kita akan rujuk lagi insyaallah taala cari kebenarannya. Insyaallah Pak Haris. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Fadhal. 3 saja jemaah ya supaya kita bisa lanjut ya. Nah. Nggih. Sekarang ini di acara sekolahan. Kadang bagaimana kita cara melihat makanan itu jatuh, apakah berlaku orang yang makan itu atau bisa kita ambil atau bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ana sedikit lengkapi jamaah. Misalkan kita makan jamaah. Kemudian ya qadarullah kita tidak bisa sampai habis makanan tersebut. Bagaimana solusinya jemaah? Ada misalkan masukan dari antum. Kira-kira untuk diapakan makanan ini jemaah? Hah? Oh, mic-nya. Kasih ke teman misalkan, nah? Ya kasihan lah, jangan kasih sisa-sisa. Nah, coba kita tiru jemaah sekalian orang tua kita zaman dulu. Apa itu? Mereka apa? Ternak ayam, ternak bebek, angsa. Nah, lihat orang-orang tua, kakek-kakek kita dulu jemaah. Anda masih ingat jemaah? Mereka itu pasti saja ada yang diternak jemaah. Iya enggak? Dan mereka itu paling anti dengan sisa-sisa makanan. Kalaupun ada jemaah kaum muslimin, itu mereka berikan kepada mana? Kepada siapa? Makhluk-makhluk itu. Seperti tadi misalkan, kalau misalkan sudah jatuh. Tadi jika memungkinkan untuk diambil kemudian dimakan. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan, kita ambil. Dan ini perbuatan ihsan. Kita ambil untuk kita berikan kepada makhluk yang lainnya. Seperti itu. Jadi kalau kita punya halaman yang lumayan lah di rumah kita jemaah, ya ternaklah seperti itu jemaah. Supaya itu tidak terbuang sia-sia. Nah, itu cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kasih ayam, kasih bebek, kan senang mereka. Kita makan rendang, dia juga makan rendang, ya enggak? Kita makan, dia makan aja semua. Masya Allah, alhamdulillah. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi jemaah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Nanti dulu kita, bismillah. Baik, sebelum azan, tafadhalah. Azan jam berapa kita? Lewat 15. Masih 5 menit. Baik, fadhal Mas.
Baik. Tadi kita sudah singgung Mas Den. Tidak ada hadisnya itu. Tapi bagus itu. Nah, bagus. 5 menit kan lama kan? Masalah waktu tidak disebutkan di sini. Nah, disuruh apa? Langsung ambil atau disuruh ambil seperti itu. Wallahu taala alam. Baik. Kita baca dulu hadisnya jemaah sekalian. Hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh ini jemaah, kita berpindah dari makanan ke adab atau akhlak yang lain. Apa itu? Kita dengarkan dulu bacaannya dari Mas Enis, fadhal. Fadhal. Naam. Baik. Abu Zeka, fadhal. Dari Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terakhir, Pak Syahrir, fadhal. Baik, jazakumullah khairan. Jadi hadis yang ketujuh ini jamaah sekalian sekali lagi berbicara tentang adab, etika, akhlak saat kita bertemu dengan saudara kita kaum muslimin. Apa itu jamaah sekalian? Saling mengucapkan salam. Hadis ini jamaah kaum muslimin sekali lagi hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim di dalam sahih keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan liusallim, hendaknya dia mengucapkan salam. Jadi sekali lagi kita dituntunkan di sini jamaah sekalian untuk mengucapkan salam saat kita bertemu saudara kita. Tapi pertanyaannya di sini jamaah sekalian, ketika kita sudah bertemu, siapakah yang sepatutnya untuk memulai mengucapkan salam itu? Rasulullah SAW sebutkan di sini jamaah sekalian. Yang pertama, yang memulai itu orang yang kecil, orang yang muda, harusnya memberikan salam kepada orang yang lebih tua dari dia. Coba bayangkan jamaah. Ajib Islam ini. Sah? Islam mengajarkan sedetail itu jemaah. Bukan hanya mengucapkan salam, tapi siapa yang memulainya. Nah, Islam mengajarkan di sini jemaah sekalian bagaimana seorang anak muda dia menghormati yang lebih tua. Kalau dia bertemu dengan yang lebih tua darinya, dia hormati. Tapi kalau dia bertemu dengan orang yang lebih muda darinya, dia sayangi. Iya enggak? Itu kan rumusnya jemaah. Dan kita jamin jemaah bahwasanya ketika rumus ini kita pegang, rumus ini kita jaga baik-baik, maka insya Allah Ta'ala di dalam kita bermasyarakat, bersosial, maka kita akan mendapatkan kenyamanan. Nah, akan tercipta rasa cinta, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Makanya kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Bukan dari golongan kami, kata beliau, yang tidak merahmati, yang tidak menyayangi anak yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Jadi sekali lagi ikhwani, kalau kita bertemu dengan yang lebih tua kita hormati, yang lebih muda kita sayangi.
Harus Pak Alim, antum harus jadi seorang muslim yang memiliki etika, tata krama yang baik. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus menghormati yang lebih tua? Karena jemaah sekalian, kita harus sadar, dia misalkan lebih tua 10 tahun daripada kita, berarti amal solehnya, ibadahnya itu lebih banyak daripada kita. Ya enggak? Lebih banyak daripada kita. Berarti harus kita hormati. Sekarang kalau kita ketemu dengan anak muda, kenapa kita sayangi? Karena apa? Dosanya itu lebih sedikit daripada kita. 10 tahun beda kita misalkan. Dia 30, kita 40. Siapa yang paling banyak dosanya di sini Pak Ali? Kita atau dia? Hah? Kita atau dia? Nggak tahu. Kita, nah. Kita. Makanya kita harus menyayanginya. Kalau sikap ini, perilaku ini ada pada diri kita jamaah sekalian, sekali lagi, maka itu akan terwujudlah rasa kenyamanan, saling menghargai, saling menghormati di antara kita. Mungkin adzan dulu jamaah. Barakallahu fiik. Allahu Akbar.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik. Tadi yang pertama jemaah yang sepatutnya untuk memulai mengucapkan salam itu adalah orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Kemudian yang kedua, al-mar 'alal qa'id. Seseorang yang lewat, yang berjalan kepada orang yang duduk. Misalkan kita lewat di jalan misalkan jemaah, kemudian kita dapati teman-teman kita atau kaum muslimin sedang duduk di depan rumahnya, maka kita mengucapkan salam kepada mereka. Jangan tunggu mereka yang mengucapkan salam. Kita lah yang lebih dulu mengucapkan salam. Bisa difahami? Dan subhanallah jemaah sekalian, ajaran ini jemaah sekalian sebagian masyarakat masih mengamalkannya. Coba lihat di Jawa-Jawa itu, masya Allah, aman, ya. Bahkan mereka sampai mau turun dari kendaraannya jemaah, sah? Nah, turun dari kendaraannya, assalamualaikum, ya mas ya, itu ya di Jawa sana ya, assalamualaikum, ade, bude ya, monggo, masya Allah. Tapi kebanyakan yang tidak seperti itu sekarang. Bahkan knalpotnya sudah diganti dengan knalpot racing, bung bung, mengganggu jemaah sah. Allah musta'an. Jadi yang kedua jemaah sekalian, orang yang berjalan, sedang jalan, dia mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Ketemulah teman-teman kita yang sedang duduk di depan sana jemaah sekalian. Kita dulu yang lebih dulu untuk mengucapkan salam. Yang ketiga jemaah sekalian, al-qalilu 'alal katsir. Yang lebih sedikit kepada yang banyak. Di suatu tempat misalkan sedang ada perkumpulan, pertemuan, kita bersama saudara kita atau teman kita jemaah sekalian datang, siapa yang mengucapkan salam? Mereka atau kita? Kita yang berdua atau yang bertiga itu jemaah. Nah, kita yang berdua atau yang bertiga itu? Bertiga itu yang mengucapkan terlebih dahulu salam. Ini bisa difahami jemaah, ini tuntunan Islam. Kita dituntunkan yang seharusnya untuk memulai salam itu siapa? Pertama tadi, yang kecil kepada yang lebih tua. Dan di sini Islam mengajarkan untuk kita menghormati yang lebih tua. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, yang sedang jalan kepada yang sedang duduk. Atau misalkan di dalam riwayat yang lain, di hadis yang lain ya jemaah sekalian, kata Rasulullah, ar-rakibu 'alal mashi, yang sedang mengendari kendaraannya, mobil misalkan, dia mengucapkan salam kepada yang sedang naik motor. Islam mengajarkan untuk kita bersyukur. Kita punya mobil, naam, tidak kepanasan, tidak kehujanan, kita mengucapkan salam kepada yang sedang naik motor. Yang naik motor mengucapkan salam kepada yang sedang naik sepeda. Seperti itu jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, yang sedikit kepada yang lebih banyak. Inilah keindahan Islam itu jemaah. Jadi Islam itu memberikan keindahan di setiap ajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad SAW dan menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya atau umatnya yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang ke-9 jemaah. Atau hadis yang keberapa? Hadis yang ke-8. Nah. Fadhal. Apakah lebih baik bagi orang apabila posisinya dibalik besar? Balik. Aywa. Misalnya yang tua mengucapkan salam kepada yang muda, karena dikhawatirkan yang muda itu tidak memberikan. Baik. Kalau pertanyaannya yang lebih baik di sini hadis Rasulullah SAW. Tapi kalau pertanyaannya karena dia tidak lebih awal, lebih dulu mengucapkan salam, mana yang lebih baik? Sudah kita jawab di pertemuan sebelumnya. Yang lebih baik yang mengawali salam. Yang mengawali salam. Walaupun dia sedang duduk, maka tidak mengapa karena yang sedang jalan itu tidak memberikan salam, dia memberikan salam lebih dulu kepada yang sedang jalan. Itu tabah, wallahu ta'ala. Jadi di dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, yang lebih utama di antara mereka berdua adalah yang lebih dahulu mengucapkan salam.
Tapi ketika misalkan kondisinya seperti ini jamaah sekalian, siapa dulu kan gitu kan. Nah, yang itu lebih dulu jamaah sekalian mengucapkan salam karena itu sunnahnya seperti itu. Bisa difahami? Insyaallah ya. Barakallahu fikum. Baik. Hadis yang kedua jemaah. Hadis yang kedua baca Pak. Ayyuh. Nah. Dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ti'u anil jama'ah idza qalu an yusallima ahadihim." Nah. Wa yujzi'u anil jama'ah ay yarudda ahaduhum. Ahsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini jamaah sekalian masih pada bab salam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, cukuplah bagi sekelompok orang jika mereka melewati sekelompok lainnya agar salah satu di antara mereka yang lewat itu mengucapkan salam. Dan sebaliknya jemaah, bagi sekelompok yang dilewati cukuplah salah satu di antara mereka yang menjawab salam. Apa yang bisa kita pahami dari hadis ini jemaah sekalian? Bahwa hukum mengucapkan dan menjawab salam itu apa? Fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Apa itu fardhu kifayah? Jika sudah dilakukan sejumlah orang dan itu mencukupi, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Walaupun para ulama masih ada khilaf terkait hukum mengucapkan salam ini jemaah. Apakah dia fardhu kifayah atau sekadar sunnah? Maka wallahu ta'ala alam, yang lebih kuat di dalam masalah ini jemaah sekalian adalah sunnah. Tapi menjawabnya itu apa? Fardhu kifayah. Jika berjamaah. Kalau sendirian itu wajib. Bisa difahami? Jadi kalau misalkan Anda datang, antum di sini sudah ada dikumpul di masjid, kemudian Anda mengucapkan salam. Apakah harus antum semua mengucapkan salam jamaah? Harus? Perhatikan kata-katanya, harus? Tidak harus. Meskipun jamaah masih bingung Mas Dedi. Masih bingung? Anda datang dari luar, masuk ke masjid, antum sudah berkumpul di sini. Rame enggak? Anda ucapkan salam kepada antum. Siapa yang lebih baik untuk mengucapkan salam terlebih dahulu? Anda kan? Nah, karena Anda yang lebih sedikit daripada yang lebih banyak. Maka yang wajib mengucapkan salam seluruh antum ini jamaah atau salah satu di antara antum saja? Salah satunya saja. Bisa difahami. Meskipun kalau dijawab semuanya itu lebih baik dan lebih banyak pahalanya. Berapa itu? Nah, bisa difahami? Bisa difahami? Dan di dalam hadis ini juga jemaah sekalian ada faedah. Apa itu? Menebarkan salam. Menebarkan salam. Salam itu harus ditebarkan, dan ini pembahasannya jemaah sekalian sudah antum ketahui faedahnya, keutamaannya, ya hukum-hukumnya. Nah, kemudian juga jemaah sekalian terkait dengan masalah ini disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin." Ketika kalian diberikan salam, diucapkan kepada kalian salam bi tahiyyatin, dengan sebuah salam, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka jawablah salam itu dengan salam yang lebih baik atau ya paling tidak semisalnya. Contoh, kalau kita diucapkan assalamualaikum, maka kita menjawab dengan waalaikumsalam. Itu paling minimalnya. Yang lebih baik daripada itu apa jemaah? Waalaikumssalamu warahmatullahi. Atau yang lebih lagi mulia jemaah sekalian, lebih utama, waalaikumssalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita disalami assalamualaikum warahmatullah, bagaimana cara menjawabnya?
Perhatikan ini, waalaikumsalam warahmatullah. Itu yang paling apa? Nah, tapi yang lebih utama, waalaikumsalam warahmatullahi. Titik sampai di situ jamaah. Tidak boleh ditambah-tambah lagi. Perhatikan ini. Karena yang paling lengkap datangnya salam itu dari Rasulullah. Diajarkan oleh Rasulullah sampai wabarakatuh. Tidak boleh ada karangan-karangan inovasi apa segala macam namanya itu jamaah sekalian. La, sampai wabarakatuh. Dan perhatikan jamaah, ketika saudara kita mengucapkan salam dengan memandang wajah kita kemudian sambil tersenyum, maka kalau bisa berusaha kita jamaah sekalian untuk menjawabnya dengan muka yang tersenyum juga dan muka yang jangan antum cemberut. Assalamualaikum. Salam. Apa salam itu? Tidak ada kata salam. Perhatikan juga jemaah, kalau kita salam betulkan itu ucapkannya, lafalnya. Waalaikumsalam. Bukan salam. Salam. Itu pas salam diberikan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ada assalamualaikum. Assalamualaikum. Perhatikan jemaah, ini doa. Barakallahu fikum. Bisa dipahami? Baik. Hadis yang terakhir tentang salam jemaah sekalian adalah hadis yang ke-9. Di sini disebutkan jemaah sekalian adalah larangan mengucapkan salam kepada apa? Orang-orang kafir. Kata Rasulullah SAW, izinkan ana yang bacanya jemaah, la tabda'ul yahuda wan nasara walan nasara bis salam. Fa idza laqitum ahadahum fit tariqi fattaruhu ila adyaqih. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dan apabila kalian mendapati mereka di suatu jalan, gang, persempit jalan mereka sampai mereka itu tidak nyaman atau jalan di bagian yang paling sempit. Kalau bisa ditabrak sama. Astagfirullahaladzim. Nah, Wanif tolong dihapus itu. Astagfirullahaladzim. Nah, barakallahu fikum jemaah. Jadi di sini jemaah sekalian kita diajari untuk berbangga dengan status kita. Kok umat Islam? Umat Islam. Walaupun juga kita diajari jemaah sekalian untuk berlemah lembut kepada sesama makhluk, ya berkasih sayang kepada sesama makhluk. Naam, tapi di satu kondisi kita harus apa? Berbangga, menjaga kemuliaan Islam ini jemaah kaum muslimin. Rahimanallah wa iyyakum ajmain. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, beliau itu masya Allah tegasnya luar biasa, tapi juga ada sifat lemah lembutnya. Ketika misalkan Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa dia itu? Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa dia? Gemboknya munafikin di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Ketika beliau wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan apa? Pakaiannya untuk dijadikan apa? Kafan, mengkafani Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika ada pemuda Yahud yang senantiasa melayani Rasulullah SAW, dijamu oleh Rasulullah SAW. Tapi ada satu kondisi keadaan jamaah sekalian diinginkan kepada kita jamaah kaum muslim untuk tegas. Contohnya misalkan ketika kita jumpai mereka di jalanan jamaah sekalian, jangan, monggo, lah, silahkan, tak beda. Nah, itu menunjukkan kehinaan kita jemaah. Yang diinginkan yang diinginkan dari kita jemaah sekalian untuk apa? Untuk kita mengangkat diri kita mulia, lebih agung daripada mereka. Bukan malah kita ini tidak percaya diri. Naam, itu menghinakan diri kita. Apalagi misalkan kita di dalam suatu forum diskusi misalkan. Jangan mereka saja yang paling banyak ngomong, kita juga ambil mic itu ngomong. Bisa dipahami ini jemaah? Nah, harus kita ini Islam dimuliakan, dijaga kemuliaan Islam ini jemaah kaum muslimin. Rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Terakhir jemaah sekalian, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, tidak boleh kita mengawali salam kepada mereka. Tidak boleh kita mengawali salam kepada mereka orang-orang kafir. Karena apa? Salam ini adalah apa? Suatu pemuliaan. Dan di dalam salam ini ada doa. Bagaimana mungkin kita mendoakan mereka orang-orang yang kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah, tapi bagaimana dengan doa Rasulullah SAW yang beliau tulis ketika beliau menyurati Heraklius jemaah? Apa kata Rasulullah? Ada salamnya atau tidak di sana?
Ada salamnya? Apa salamnya? Ayyuh. Assalamu ala man ittaba'al huda. Rasulullah tulis itu jemaah. Apakah itu ditujukan kepada Heraklius? Bukan. Jadi boleh kita mengucapkan salam misalkan ke mereka, orang-orang kafir jemaah sekali, tapi lafal salam itu bukan ditujukan untuk mereka. Tapi apa? Kita rubah tadi. Assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Mengikuti Al-Quran, mengikuti apa? Petunjuk mereka, Injil, Taurat, dan seterusnya. Nah, kemudian faedah yang kedua jemaah sekalian. Ketika kita, misal, ada di antara mereka yang mengawali salam untuk kita. Kita ditahu orang Muslim, orang Islam. Kemudian mereka mengucapkan salam kepada kita. Kita diam saja? Atau ada jawabannya? Wa'alaikum asan. Wa'alaika wa'alaikum. Nah, itu jawabannya jemaah. Baik. Yang ketiga jemaah. Kondisinya sekarang kita malu jemaah kalau kita tidak mengucapkan kepada dia. Dia ini mungkin atasan kita, bos kita, atau sahabat kita. Tapi dia non-muslim. Kafir. Maka para ulama jemaah sekalian mengatakan, ya, boleh kita mengucapkan salam itu ketika dibutuhkan. Boleh kita mengucapkan salam itu ketika dibutuhkan. Tapi ingat, niat kita saat mengucapkan salam itu kepada dia, ya, kepada dia itu jemaah, bukan niat kita untuk mendoakan dia, tapi kita mengambil arti salam yang lainnya. Apa itu arti salam yang lainnya? Di antara makna salam itu jemaah sekalian bahwasanya engkau selamat dari gangguanku. Bisa dipahami jemaah? Jadi itulah yang kita niatkan untuk orang kafir yang kita ya segan, malu untuk kita tidak mengucapkan salam kepada dia. Tahu kita dia kafir, tapi rasanya malu jemaah sekalian kalau kita tidak ucapkan salam. Ada yang seperti itu jemaah? Ada. Tapi kalau kita di Indonesia, ya kita bisa rubah jemaah sekalian, gampang kan? Misalkan apa, selamat pagi ya, kalau gitu, good morning, ya. Good morning everyone, gitu kan? Nah, tanyakan kabarnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Sekali lagi jemaah kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita di dalam ibadah, di dalam ketaatan, di dalam ketakwaan, kemudian menerima seluruh amal ibadah kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni, merahmati guru-guru kita yang telah mendahului kita dan menempatkan mereka semua di surga.